Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, asal satuan 11 TPH 1. Kali ini saya akan presentasi makalah persemaian tanaman jati putih atau nama artinya Gemalina arborea di SMK Negeri 1 Pagelaran, tahun pelajaran 2020-2021. Dengan segala kerendahan, penyusun panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah pelaksanaan prakerin di SMK Negeri 1 Pagelaran, keahlian kehutanan. Makalah prakerin ini disusun untuk memenuhi tugas dari sekolah dan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kegiatan prakerin di dunia usaha dan dunia industri. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan makalah prakerin ini. Namun berkait bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun makalah ini dapat diselesaikan. Untuk ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1. Bapak Deni selaku Asper Perhutani BKPH Sukanagara Cianjur Selatan. 2. Bapak Sudirman SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran. 3. Bapak Misbah selaku pemateri dari Perhutani. 4. Bapak Jenny Sutarna Shut MM selaku Kepala Kompetensi Keahlian Kehutanan dan Pembimbing Kelompok. 5. Ibu IR Yanti Pujawanti selaku Ketua Panitia Prakerin. 6. Keluarga tercinta yang banyak memberikan doa dan dukungan untuk kelancaran prakerin. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan juga ke semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Persemaian. Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih atau bahan lain dari tanaman menjadi bibit semai yang siap ditanam di lapangan. Kegiatan di persemaian merupakan kegiatan awal di lapangan kegiatan persemaian. Hutan karena itu sangat penting dan merupakan kunci pertama di dalam upaya mencapai keberhasilan penanaman hutan. Peluang bibit untuk bertahan dan dapat tumbuh dengan baik di lapangan dipengaruhi oleh kesehatan dan kekuatan. Ketika mereka ditanam, bibit yang sehat berproporsi yang seimbang dan pertumbuhan yang bagus mempunyai peluang kelangsungan hidup yang tinggi dibanding bibit yang lemah dan stres. Selain itu, kegiatan persemaian ini dilaksanakan untuk menghasilkan bibit yang siap digunakan dalam kegiatan rehabilitasi tempat peneduh, sehingga proses penutupan tanah dapat dipercepat sehingga akan menurunkan laju erosi. Lihat dari sisi tersebut, kegiatan persemaian juga memiliki fungsi dalam menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan. Dari sisi lain, berdasarkan aspek pengguna tenaga kerja, kegiatan persemaian juga merupakan salah satu indikator yang menentukan upaya guna mendukung tercapainya kelestarian fungsi sosial. Dalam sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau disingkat TPTI, kegiatan persemaian atau merupakan tindak lanjut dari hasil inventasi tegakan tinggal atau singkatannya ITT yang dilaksanakan 2 tahun setelah pemanenan hasil kegiatan ITT. Senantiasa memberikan gambaran berapa luasnya areal yang memerlukan rehabilitasi dan berapa luas yang harus dilakukan pengayaan berdasarkan luas areal tersebut, dengan mempertimbangkan jarak tanam yang akan digunakan, maka kebutuhan bibit yang harus dipersiapkan dapat dihitung.
Bab 2. Landasan teori persemaian. Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan mengelola benih atau bagian tanaman di lain menjadi bibit siap ditanam ke lapangan. Pada umumnya, persemaian mempunyai dua tipe, yaitu persemaian tetap permanen dan persemaian tidak tetap. Kedua tipe persemaian tersebut mempunyai persyaratan-persyaratan agak berbeda. Persemaian tidak tetap membutuhkan persyaratan yang lebih sedikit dibandingkan dengan persemaian permanen. Persemaian tidak tetap yaitu satu persemaian yang lokasinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan lokasi persemaian ini biasanya mengikuti dan mendekati lokasi tanaman. Persemaian tidak tetap berlangsung hanya periode panenan semai. Pada persemaian ini biasanya berlangsung paling lama dalam waktu 5 tahun. Persemaian permanen lokasinya menetap di suatu tempat. Persemaian ini tidak mempertimbangkan jauh dan dekatnya tanaman. Persemaian permanen berada di suatu tempat lebih lama dari 5 tahun dan biasanya sarana material dan peranan yang ada di persemaian yang lebih baik kualitasnya dan lebih mahal harganya. Persemaian permanen pada umumnya membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada persemaian tidak tetap dalam kegiatan investasinya. Sebaliknya, pemeliharaan dapat ditentukan lebih rendah dan dapat diusahakan efisiensi sehingga oleh karenanya biaya pembuatan setiap semai lebih rendah dibanding dengan biaya persemaian tidak tetap. Kegiatan persemaian dilakukan untuk memilih atau menyeleksi bibit yang pertumbuhannya baik dan sehat untuk ditanam di areal yang luas. Tanah yang disediakan untuk persemaian sebaiknya diolah dahulu, itu dicangkul dan digaruk serta diberi pupuk kandung atau kompos 1. Minggu sebelum penanaman dengan perbandingan 1/1 lebar bedengan. Persemaian yang umumnya digunakan berkisar 1/1,2 m dan panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan penanaman. Persemaian secara umum tidak memerlukan tanah yang terlalu subur. Hal ini tersebut sebaiknya persemaian dilakukan pada tanah yang kurang subur sehingga pertumbuhannya tidak terlalu cepat secara menyeluruh, namun relatif sebaiknya persemaian agar lebih relatif mengalami pertumbuhan agar akar lebih besar pada bibit daripada batang bibit. Piandika 2006 menjelaskan bahwa pemeliharaan tanaman persemaian dapat dilakukan di dalam peta kotak tanah dengan menggunakan kantong-kantong kertas atau di bedengan dan memiliki jarak yang tidak terlalu lebar dan sempit supaya kegiatan pemindahan atau pemisahan tanaman lebih mudah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.